warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Jauza Rona, Hana Mutia, Rismariani, dan Raihan Alfiza. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas 1. Konsepsi kepemimpinan, 2. Syarat pemimpin yang baik, 3. Karakteristik dan jiwa pemimpin. Baik teman-teman, izin menjelaskan. Jadi, kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk bisa mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita misalkan ambil contoh dari teman kita Hanif, yang dimana tahun ini dia diamanahi sebagai mas'ul di LDF Masjid Al-Ijtimai. Berarti di sini Hanif harus punya kemampuan atau strategi untuk akhirnya teman-temannya itu bisa membersamai dia demi mewujudkan tercapainya tujuan MAI tersebut. Dengan demikian, kepemimpinan itu memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen. Bahkan bisa dibilang kepemimpinan itu adalah inti dari manajemen. Di dalam kenyataan gitu ya, tidak semua orang yang menduduki jabatan pemimpin itu punya kemampuan untuk memimpin atau memiliki kepemimpinan. Sebaliknya gitu, ada juga orang yang memiliki bakat kepemimpinan tapi dia nggak pernah dapat kesempatan untuk jadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya. Maka di sini ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan, antara lain yang pertama adalah kekuasaan. Jadi pemimpin ini memiliki kekuasaan atau otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk bisa mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Jadi dia bisa menyuruh bawahannya gitu untuk akhirnya menyelesaikan job desk dari setiap individu. Yang kedua, di sini ada kewibawaan. Jadi kewibawaan ini merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin itu mampu mengatur orang lain dan bisa patuh kepadanya gitu. Yang ketiga di sini adalah kemampuan. Kemampuan ini adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan juga kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Ada persyaratan pemimpin menurut Dr. Ruslan Abdul Ghani. Beliau mengatakan, seorang pemimpin itu harus memiliki kelebihan dalam 3 hal dari orang-orang yang dipimpinnya. Yang pertama, ada kelebihan dalam bidang rasio. Artinya, seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan tentang tujuan dan asas organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin ini harus punya visi misi yang jelas serta memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk menjalankan organisasi tersebut secara efisien. Dan juga pemimpin ini dapat memberikan keyakinan kepada orang-orang atau bawahannya gitu ya, bahwa dia bisa memimpin ke arah berhasilnya tujuan. Yang kedua, pemimpin itu harus mempunyai kelebihan dalam bidang rohaniah. Artinya, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat yang memancarkan keluhuran budi, ketinggian moral, dan kesederhanaan watak. Misalkan kita sebagai orang Islam, berarti ini tentang bagaimana pendekatan kita kepada Allah yang telah memberikan kita amanah sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, ada kelebihan dalam bidang lahiriah atau jasmaniah. Artinya dengan kelebihan ketahanan jasmaniah ini atau sehat, juga dalam kondisi yang sehat, seorang pemimpin ini akan mampu memberikan contoh semangat dan prestasi kerja sehari-hari yang baik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Bayangkan saja jika kita misalkan dipimpin oleh pemimpin yang kurang bersemangat, kurang sehat, atau lemas dan sebagainya. Maka di situ kita akan merasa, ya udahlah pemimpin gue aja nggak semangat nih, gue juga nggak apa-apa kalau
males-malesan gitu kira-kira. Jadi itu adalah pentingnya seorang pemimpin harus mempunyai kelebihan dalam bidang lahiriah atau jasmaniah. Selanjutnya, ada syarat-syarat pemimpin yang baik menurut Terry. Terry menyebutkan setidaknya ada 8 buah syarat yang harus dipenuhi seseorang agar menjadi pemimpin yang baik. Pertama, memiliki kekuatan atau energi. Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik, memang diperlukan energi yang baik pula, baik jasmani maupun rohani. Seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu. Jadi, jika sewaktu-waktu dibutuhkan tenaganya, ia harus sanggup melaksanakannya mengingat kedudukan dan fungsinya. Karena itu, kesehatan fisik dan mental benar-benar diperlukan bagi seorang pemimpin. Yang kedua, memiliki stabilitas emosi. Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari berprasangka dan kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya. Sebaliknya, ia harus tegas, konsekuen, dan konsisten dalam tindakan-tindakannya, percaya diri sendiri, dan memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya. Yang ketiga, memiliki pengetahuan mengenai hubungan kemanusiaan. Seorang pemimpin harus dapat mengadakan hubungan yang manusiawi dengan bawahannya dan orang-orang lain. Dengan begitu, akan mudah baginya mendapatkan bantuan jika sedang menghadapi masalah. Yang keempat, memiliki motivasi pribadi. Jadi, keinginannya untuk memimpin harus datang dari dorongan pribadinya sendiri dan bukan paksaan dari luar dirinya. Kekuatan dari luar hanyalah bersifat stimulus saja terhadap keinginan-keinginan untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut tercermin dalam keteguhan pendiriannya, kemauan yang keras dalam bekerja, dan penerapan sifat-sifat pribadi yang baik dalam pekerjaannya. Selanjutnya, yang kelima, memiliki kecakapan berkomunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kecakapan dalam menyampaikan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat penting bagi pemimpin untuk mendorong maju bawahan, memberikan atau menerima informasi bagi kemajuan organisasi dan kepentingan bersama. Keenam, memiliki kecakapan mengajar. Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Mengajar adalah jalan yang terbaik untuk memajukan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibebankan. Lalu ketujuh, memiliki kecakapan bergaul. Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya. Ia harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahan, sehingga mereka benar-benar memiliki kesetiaan bekerja di bawah kepemimpinannya. Lalu yang terakhir, kemampuan teknis kepemimpinan. Walaupun dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemimpinan seseorang, maka kurang diperlukan kemampuan teknis ini, karena lebih mengutamakan manajerial skill-nya. Namun sebenarnya kemampuan teknis ini diperlukan juga, karena dengan dimilikinya kemampuan teknis ini, seorang pemimpin akan lebih mudah dikoreksi bila terjadi suatu kesalahan pelaksanaan tugas. Baik, yang terakhir, Jenderal Soeharto menyimpulkan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kesadaran beragama dan beriman teguh. Kedua, hingarsa sung tulada, yaitu memberi suri tauladan yang baik di hadapan anak buah. Ketiga, hingmadia mangun karsa, yaitu bergiat dan menggugah semangat di tengah-tengah anak buah. Keempat, tuturi handayani, yaitu memberi pengaruh baik dan mendorong dari belakang kepada anak buah. Kelima, waspada purba wisasa, yaitu mengawasi dan berani mengoreksi anak buah. Keenam, ambek parama arta, yaitu memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan. Ketujuh, prasaja, yaitu bertingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Kedelapan, satya, yaitu sikap loyal timbal balik dari atasan terhadap bawahan dan dari bawahan terhadap atasan. 9. Hemat,
yaitu kesadaran dan kemampuan membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu untuk keperluan yang benar-benar penting. 10. Sifat terbuka, yaitu kemauan, kerelaan, keikhlasan, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya. Terakhir, penerusan, yaitu kemauan, kerelaan, dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tugas dan tanggung jawab serta kedudukan kepada generasi muda guna diteruskannya. Karakteristik dan jiwa pemimpin. W.A. Gerungan menjelaskan bahwa seorang pemimpin paling tidak harus memiliki 3 ciri, yaitu pertama, penglihatan sosial. Artinya, seorang pemimpin harus mampu untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari. Dalam hal ini disebut pula juga sebagai peka terhadap sekitar. Yang kedua, kecakapan berpikir abstrak. Artinya, seorang pemimpin harus mempunyai otak yang cerdas dan intelijensi yang tinggi. Jadi, seorang pemimpin harus dapat menganalisa dan memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya, sehingga bermanfaat dalam tujuan organisasi. Nah, yang ketiga, keseimbangan emosi. Orang yang mudah naik darah, membuat ribut, menandakan emosinya belum mantap dan tidak memiliki keseimbangan emosi. Orang yang demikian tersebut tidak bisa dijadikan sebagai seorang pemimpin, sebab seorang pemimpin harus mampu membuat suasana tenang dan senang. Maka seorang pemimpin harus mempunyai keseimbangan emosi. Selain itu, karakteristik dan jiwa pemimpin dapat diperinci lagi sebagai berikut. Pertama, memiliki karisma. Menjadi pemimpin itu tidak mudah. Seorang pemimpin harus siap secara intelektual dan moral, karena pemimpin akan menjadi figur yang diharapkan banyak orang. Perilakunya harus menjadi teladan atau patut diteladani. Singkatnya, seorang pemimpin harus memiliki karisma. Karismanya seperti perilakunya terpuji, jujur dan dapat dipercaya, memegang komitmen, konsisten dengan ucapan, dan memiliki moral agama yang cukup. Kedua, memiliki keberanian. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian berbicara, mengemukakan pendapat, beradu argumentasi, berani membela kebenaran, tidak takut gagal, berani ambil resiko, dan berani bertanggung jawab. Keempat, mampu membuat strategi. Maju mundurnya suatu perusahaan, gagal berhasilnya suatu organisasi, banyak ditentukan oleh strategi yang dirancang oleh pemimpin, seperti menguasai medan, memiliki wawasan luas, berpikir cerdas, kreatif dan inovatif, mampu melihat masalah secara komprehensif, dan mampu menyusun skala prioritas. Ketiga, memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Salah satu ciri bahwa seseorang memiliki jiwa kepemimpinan adalah kemampuannya mempengaruhi seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kemampuannya berkomunikasi, maka dapat mempengaruhi orang lain. Adapun cara-cara untuk mempengaruhi orang lain seperti membuat orang lain merasa penting, membantu kesulitan orang lain, mengemukakan wawasan dengan cara pandang yang positif, tidak meremehkan orang lain, dan memiliki kelebihan atau keahlian. Kelima, memiliki moral yang tinggi. Banyak orang yang berpendapat bahwa moralitas merupakan ukuran berkualitas atau tidaknya hidup seseorang, apalagi seorang pemimpin yang akan menjadi panutan. Seorang pemimpin adalah seorang panutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan. Tanda-tanda seorang pemimpin yang bermoral tinggi ialah tidak menyakiti orang lain, menghargai siapa saja, bersikap santun, tidak suka konflik, tidak gegabah, tidak mau memiliki yang bukan haknya, perkataannya terkendali dan penuh perhitungan, dan perilakunya mampu dijadikan contoh. Keenam, mampu menjadi mediator. Seorang pemimpin yang bijak mampu bertindak adil dan berpikir objektif. Dua hal tersebut akan menunjang tugas pemimpin untuk menjadi seorang mediator. Adapun cirinya ialah berpikir positif, setiap ada masalah selalu berada di tengah, memiliki kemampuan melobi, mampu mendudukan masalah secara proporsional,
dan mampu membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Ketujuh, mampu menjadi motivator. Pemimpin adalah titik sentral dan titik awal sebuah langkah akan dimulai. Motivasi akan lahir jika pemimpin menyadari fungsinya sebagai motivator. Adapun tanda-tanda seorang pemimpin yang menyadari fungsinya sebagai motivator ialah memiliki kepedulian kepada orang lain, mampu menjadi pendengar yang baik, mengajak kepada kebaikan, mampu meyakinkan orang lain, dan berusaha mengerti keinginan orang lain. Kedelapan, memiliki rasa humor. Adapun yang dimaksud dengan pemimpin memiliki rasa humor ialah murah senyum, mampu memecahkan kebukuan suasana, mampu menciptakan kalimat yang menyegarkan, kaya akan cerita dan kisah-kisah lucu, dan mampu menempatkan humor pada situasi yang tepat. Selanjutnya, syarat dan karakteristik pemimpin menurut tokoh Islam. Tokoh yang pertama, Al-Farabi. Beliau menetapkan 9 syarat yang harus dipenuhi seseorang yang akan menjadi pemimpin. Syarat yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki anggota badan yang lengkap. Kedua, seorang pemimpin harus memiliki daya pemahaman yang baik. 3. Seorang pemimpin memiliki tinggi intelektualitasnya. Keempat, seorang pemimpin memiliki kepandaian dalam mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya. Kelima, seorang pemimpin mencintai pendidikan dan gemar mengajar. Keenam, seorang pemimpin tidak rakus dalam makanan, minuman, dan perempuan. 7. Seorang pemimpin mencintai kejujuran, berjiwa besar, dan berbudi luhur. Kedelapan, seorang pemimpin harus mencintai keadilan. Kesembilan, seorang pemimpin harus kuat pendiriannya. Tokoh yang kedua, Imam Al-Ghazali. Beliau mengemukakan 10 syarat bagi seseorang yang akan menjadi pemimpin. Syarat yang pertama, seorang yang akan menjadi pemimpin adalah orang yang telah dewasa. Kedua, seorang pemimpin memiliki pikiran yang sehat. Ketiga, seorang pemimpin adalah seorang yang merdeka. Keempat, seorang pemimpin haruslah berjenis kelamin laki-laki. Kelima, seorang pemimpin berketurunan Quraisy. Namun hal ini pun dapat dilihat dari konteks masanya, bahwa yang terbaik di masanya adalah kaum Quraisy. Bila melihat konteks pada masa kini, maka yang dapat dipahami bahwa yang dapat menjadi pemimpin adalah manusia terbaik di dalam kaumnya atau komunitasnya. Keenam, seorang pemimpin mempunyai pendengaran dan penglihatan yang sehat. Ketujuh, seorang pemimpin memiliki kekuasaan yang nyata. Kedelapan, seorang pemimpin mempunyai hidayah. Kesembilan, seorang pemimpin memiliki ilmu pengetahuan. Yang terakhir, ke-10, seorang pemimpin harus mampu mengendalikan diri dari perbuatan tercela. Yang terakhir, kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita mencontoh kepemimpinan Rasulullah, maka bagi setiap pemimpin yang beragama Islam harus memiliki 4 sifat kepemimpinan. Yang pertama, sifat sidiq, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Kejujuran merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin.
Masyarakat akan menaruh respek kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya. Mereka sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinannya ditentukan seberapa jauh dirinya memperoleh kepercayaan dari pengikutnya. Yang kedua, sifat amanah, yakni mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Ketiga, seorang pemimpin harus memiliki sifat faltonah atau cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata masyarakatnya, sehingga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemimpin yang cerdas tidak mudah frustasi menghadapi problema karena dengan kecerdasannya dia akan mampu mencari solusi. Pemimpin yang cerdas tidak akan membiarkan masalah berlangsung lama, karena dia selalu tertantang untuk menyelesaikan masalah tepat waktu. Syarat yang terakhir, seorang pemimpin harus memiliki sifat tabligh atau menyampaikan hukum-hukum Allah dengan baik dan benar. Keempat sifat ini merupakan kompetensi yang sangat sempurna bagi seorang yang akan menjadi pemimpin. Selain itu, keempat sifat ini bukan merupakan milik para lelaki saja, akan tetapi milik setiap individu, termasuk di dalamnya kaum perempuan.